Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya ingin menyampaikan tentang ketauhidan yang saya pahami dengan pemahaman yang sederhana. Insya Allah yang namanya tauhid atau mengesahkan Allah itu ya dalam praktek keseharian kita, yaitu bagaimana kita itu melakukan segala sesuatu itu kita niatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam pekerjaan atau mungkin ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, atau dalam keseharian apa saja kita niatkan karena Allah. Karena dengan niat karena Allah, tulus, ikhlas, insya Allah itu akan menjadi amal soleh bagi kita yang bisa kita petik nanti di akhirat insya Allah. Dan kemudian contoh-contoh yang lain, yaitu umpamanya kita membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dengan baik dan diniatkan karena Allah saja, lillahi ta'ala. Insya Allah itu juga akan menjadi amal soleh. Kemudian juga berzikir, baik itu zikir subhanallah atau alhamdulillah atau Allah akbar atau istighfar dan lain-lain sebagainya. Kalau itu kita niatkan tulus ikhlas hanya untuk lillahi ta'ala saja, sama insya Allah itu akan menjadi pahala yang akan bisa kita dapatkan nantinya di akhirat balasannya. Kemudian yang lain-lain mungkin dalam beramal seperti mungkin sedekah, umpamanya infak atau apa, itu juga sama, insya Allah sama, harus lillahi ta'ala kalau kita menginginkan pahala di akhirat. Karena ada ayatnya yang menjelaskan, kalau tidak salah di surat Al-An'am ayat 162, yang tidak asing saya kira bagi kita, yang bunyinya Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku, matiku ya hanya untuk Allah. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi dengan dasar itulah maka kita usahakan apapun yang kita lakukan harus lillahi ta'ala, jangan untuk yang lain. Karena kalau kita campuri dengan keinginan yang sifatnya duniawi, itu juga ada ayat yang menjelaskan. Salah satunya kalau tidak salah di surat Al-Isra ayat 18, yang garis besarnya artinya yaitu barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka Allah akan ngasih, tidak akan dikurangi sedikit pun kalau Allah menghendaki. Tapi, nah ini istilah ayat tersebut diteruskan tapinya itu. Tapi nanti di akhirat dia masuk neraka. Nah itu bisa kita pahami bahwa kalau orang itu menghendaki dunia, walaupun itu bentuknya membaca Al-Quran ataupun sedekah ataupun sholat atau apalah yang ibadah yang nyata seperti itu, tapi kalau niatnya untuk keuntungan duniawi, mungkin biar sukses, biar kaya, biar banyak sedekah uang itu 1 juta biar menjadi 10 juta umpamanya, bisa saja Allah ngasih atas izin Allah. Tapi kalau di akhirat nanti tidak
dapat ya jangan kecewa, jangan menyesal. Karena apa? Ya karena sudah istilahnya itu sudah diambil di dunia keuntungannya kan. Karena apa? Karena pada dasarnya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ya kalau di Al-Quran itu ya istilahnya sudah dijamin, cuman kita nggak tahu besarannya, nggak tahu. Jadi untuk urusan ibadah itu kan juga sudah tahu kita itu niatnya harus lillahi ta'ala sebenarnya. Karena kalau ada istilah ikhlas, itu artinya kita tidak ikhlas. Sehingga ibadah kita itu bisa sia-sia, tidak menjadikan amal soleh. Jadi saya berharap untuk saudaraku semuanya, mari kita beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan untuk yang lain-lainnya. Karena apa yang ada di dunia ini kan hanya ujian sebenarnya. Kalau kita tidak tahan ujian, tergiur dengan kesenangan duniawi, ya akhirnya seperti itu. Bukankah kalau kita lihat Nabi kita, Rasul kita, dia ya ahli sedekah, paling banyak mungkin ya, tapi tidak menjadikan sedekah Rasul itu melipat gandakan kekayaan Rasul, ya tidak, karena lillahi ta'ala. Termasuk sholat tahajud, Rasulullah tidak ada niat sholat tahajud biar nanti begini begitu, tidak. Bahkan pernah ditanya oleh istrinya, ya jawabannya ya dilakukannya sebagai hamba yang tahu terima kasih, intinya itu ya bersyukur kepada Allah, tidak ada niatan untuk duniawi yang jelas, insya Allah seperti itu. Nah itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk ya semuanya, untuk saudara kita yang lain, anak turun kita dan lain-lain. Nah ini ya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, dan mudah-mudahan bisa menjadi hidayah bagi kita sehingga kita bisa lurus ibadahnya terhadap Allah. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.